Rizky Dwi, Vanu Lillipali, kerja sama dia dengan Floyd, dijaga oleh Salas. Oh, Lillipali punya ruang, Lillipali! Ya, performa gila terus ditunjukkan Stefano Lillipali bersama Borneo mengarungi Liga 1 musim ini. Usia 34 tahun seakan hanyalah angka bagi Lillipali yang mampu tampil begitu konsisten pada musim ini. Berlangsung di Stadion Segiri, Senin 26 Februari 2024 kemarin, laga Borneo versus Bayangkara menjadi sajian pekan ke-26 Liga 1. Borneo FC selaku tuan rumah melahap habis Nainggolan dan kawan-kawan dengan skor 4 gol tanpa balas. Lillipali layak dianggap sebagai pahlawan utama kemenangan Borneo pada laga tersebut. Bagaimana tidak, Lillipali mampu mencetakkan 1 gol dan 2 assist saat membantai Bayangkara FC. Bahkan 1 gol yang diciptakan Lillipali pada menit ke-58 dicetak dengan cara berkelas dari luar kotak penalti. Dalam momen lainnya, Lillipali sukses menciptakan 2 assist untuk terciptanya 2 gol Borneo FC. Jelas, kualitas ajaib Lillipali pun otomatis mengunci kemenangan telak Borneo FC atas Bayangkara. Ya, kemenangan telak melawan Bayangkara FC makin memantapkan posisi Borneo FC di urutan teratas dengan perolehan 60 poin. Borneo FC makin sulit dikejar rivalnya dan selangkah lagi menyegal tiket Championship Series. Kini, Borneo FC terpaut 17 angka dari PSIS Semarang yang menjadi rival terdekatnya di posisi kedua. Dengan jarak tersebut, peluang Borneo untuk segera menyegal tiket Championship Series terbuka lebar. Ya, kontribusi 1 gol dan 2 asisnya melawan Bayangkara membuat sang pemain makin dibicarakan pecinta timnas di tanah air. Lillipali sejauh ini tampil sangat baik dan konsisten bersama tim pesut Etam. Dilihat dari statistik, Lillipali nyatanya tak hanya jago mencetak gol, namun juga memberikan assist. Ya, pengaruh Lillipali terhadap permainan Borneo FC pun sangat besar terutama pada fase menyerang. Hingga matchday 26 Liga 1, Lillipali telah mencetak 11 gol dan 16 assist bersama Borneo. Ya, kontribusi Lillipali yang sudah menghasilkan 27 gol bagi Borneo jelas menjadi statistik yang mentereng. Artinya, Lillipali hampir berkontribusi lebih dari separuh gol yang dicetak Borneo, baik lewat magisnya di atas lapangan. Statistik gila itu seakan menjadi bukti dari performa impresif yang diperlihatkan Lillipali pada musim ini. Menariknya, makin moncernya performa Lillipali, makin dekat pula agenda terdekat timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia akan memainkan 2 laga krusial di ronde kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan depan, atau 21 Maret mendatang. Tepat pada matchday ketiga dan keempat, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di fase kualifikasi tersebut. Laga antara timnas Indonesia versus Vietnam masing-masing digelar pada tanggal 21 Maret dan 27 Maret 2024. Pada ajang sebelumnya di Piala Asia 2023, Lillipali tidak dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia. Meski tampil bagus bersama Borneo FC, nama Lillipali tetap saja tidak masuk sekuat Garuda karena berbagai pertimbangan. Kini, penampilan Lillipali tampaknya kian menggila dan konsisten, sehingga akan menjadi situasi menarik nantinya. Ya, pertanyaannya, apakah Sintayong akan kembali memberikan 1 slot tempat kepada Lillipali di timnas Indonesia? Yes, Indonesia continues to look for players of Dutch descent until now. Of course, this is a bit problematic if Dutch players continue to be taken. Of course, our players will run out if it's like this. Ya, di tahun 2023 hingga saat ini di tahun 2024, Sintayong dan PSSI melakukan berbagai cara untuk bisa meningkatkan kualitas dan prestasi timnas Indonesia, khususnya tentang misi bagaimana Indonesia harus lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, kita tahu kalau dalam kurun waktu 1 dekade terakhir, PSSI gencar melakukan program naturalisasi demi meningkatkan kualitas timnas Indonesia.
Program naturalisasi mungkin menjadi salah satu cara PSSI untuk bisa memajukan persepak bolaan Indonesia dan juga membuat timnas Indonesia bisa bersaing di kancah dunia. Kini di dalam skuad timnas Indonesia ada beberapa pemain naturalisasi yang menjadi pilar penting. Diawali dengan Christian Gonzalez dan Irfan Bahdim pada tahun 2010 silam. Saat ini sudah banyak pemain naturalisasi yang membela timnas Indonesia. Bahkan, beberapa pemain naturalisasi menjadi pilar penting di dalam skuad timnas Indonesia. Kini di dalam skuad Garuda, Arhan Sintayong ada nama-nama seperti Saine Patinama, Rafael Struijk, Ipar Jenner, Sandy Wall, dan Mark Klok yang menjadi pilar penting timnas Indonesia. Tentu, dengan hadirnya mereka, kekuatan timnas Indonesia diprediksi bakal semakin kuat di setiap posisinya. Hal itu karena ada beberapa pemain asal Belanda yang bakal segera dinaturalisasi sebagai seorang WNI. Mereka adalah Jai Ijes, Nathan Juawan, Martin Pais, Ragnar Oratmangan, hingga Tom Haye yang sedang menjalani proses naturalisasi. Kemudian, selagi menyelesaikan proses mereka, Sintayong dikabarkan akan pergi lagi ke Belanda dan negara lain untuk mencari penyerang Tokcer sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Dalam pencarian seorang striker ini, Sintayong akan turun langsung untuk mencarinya sendiri. Ya, namun terkait pernyataan tersebut, rupanya Federasi Belanda resah karena Sintayong akan kembali mencari pemain keturunan di negeri kincir angin tersebut. Sekretaris Jenderal Federasi Belanda, Guus de Jong pun menyampaikan tanggapannya terkait hal tersebut. Meski dirinya tidak mempermasalahkan proses naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI, namun de Jong berharap kalau PSSI tidak terlalu sering menaturalisasi pemain asal Belanda tersebut. Mark Klok salah satu contohnya. Dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, ucap Guus de Jong. Ya, namun dibalik itu, melihat banyaknya pemain Belanda yang ingin membela timnas Indonesia, rupanya membuat Federasi Belanda khawatir, apalagi yang diincar Sintayong dan PSSI adalah pemain muda Belanda. Sebut saja salah satunya yang sudah menjadi WNI adalah Justin Hubner, Ipar Jenner, hingga Rafael Struijk. Ya, memang kombinasi pemain naturalisasi dan lokal yang dilakukan oleh Sintayong terbukti berhasil, dan perlahan timnas Indonesia kini mulai menunjukkan kekuatannya di level Asia Tenggara hingga juga Asia. Aparece Messi, gol, 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 gol.